Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sampai pada pertemuan yang kelima ya. Ini yang akan kita pelajari regresi dan korelasi regresi dan korelasi. Nah, di sini regresi ini adalah persamaan, nanti akan ada namanya persamaan regresi ya. Kemudian korelasi ini untuk menilai hubungannya erat atau tidak. Makanya di sini nyambung ya, regresi dan korelasi ini untuk mempelajari polanya berarti ini adalah regresinya, nah hubungannya ini adalah korelasinya. Jadi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Jadi sebenarnya variabel ada variabel X, ada variabel Y. Variabel X ini yang bebas atau independen, tidak tergantung. Variabel Y ini adalah variabel terikat atau variabel dependen. Artinya apa? Di sini tergantung daripada variabel X. Oke. Nah, di sini untuk apabila variabel X dan variabel Y-nya itu hanya dua, berarti di sini namanya regresi atau korelasi sederhana. Tapi kalau variabel X dan Y-nya lebih dari dua variabel, misalnya X-nya ada dua ya, berarti di sini ada tiga variabel kan, Y-nya satu, berarti ini namanya adalah regresi atau korelasi yang berganda. Nah, seperti tadi ya, tadi regresi untuk mengetahui pola hubungan XY, tapi kalau korelasi ini untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah diagram pencar. Jadi misalkan di sini variabel X-nya adalah pengeluaran untuk iklan, berarti ini adalah variabel yang terikat ya. Variabel bebas. Nah, variabel terikatnya adalah penjualan. Jadi besarnya penjualan ini tergantung dari pengeluaran untuk iklan ya. Seperti kenapa BSI kok banyak BSI Nuri sama ya, satu dia tuh kakak adik ya, banyak sekali mahasiswanya. Iya, kenapa? Karena dia berani untuk mengeluarkan biaya iklan yang besar. Kuliah BSI aja, kuliah Nusa Mandiri saja, salah ya, jadi sarjana Nusa Mandiri. Nah, tempatnya seperti itu. Nah, ini berarti variabel yang terikat yang bebas ini adalah variabel X yang untuk pengeluaran iklan. Nah, penjualan, kita kan menjual jasa pendidikan yang jelas ya. Nah, ini berarti penjualannya akan meningkat, alhasil mahasiswanya banyak. Jadi di sini diagram pencar untuk menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara kedua variabel atau tidak ya. Jadi di sini ada titik. Nah, apabila di sini maka penjualnya sekian. Apabila di sini penjualnya sekian dan seterusnya ya. Ini. Kemudian bisa juga untuk membantu menetapkan tipe persamaan. Anda lihat di sini bergerombol, nanti bisa ditarik garis lurus ya, bahkan kita bisa membuat forecast ya dengan persamaan tadi. Titik pencar ini, diagram pencar, akan terbentuk satu persamaan regresi ya, yang nantinya bisa digunakan untuk forecast atau peramalan penjualan ya. Kemudian untuk menentukan persamaan garis regresi tadi sudah. Oke. Ini analisa regresi sederhana ya dengan metode kuadrat terkecil. Ini adalah persamaan regresinya, polanya Y sama dengan A plus BX. Oke. Di mana di sini A sama dengan Y bar, berarti rata-rata hitungnya, min B X bar ya. B ini seperti marginal atau sensitif to A gitu lah misalnya ya, seperti itu. Jadi ini adalah konstantan. Nah,
Kita lihat B-nya itu nilainya berapa. Ini nilainya seperti ini. Jadi ada N sigma XY min sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dikuadratkan. Oke. Nah, sementara kalau ingin mengetahui Y bar, ini rumusnya, berarti sigma Y per N dan X bar adalah sigma X per N, di mana Y ini nilai yang diukur atau dihitung untuk variabel yang tidak bebas. X ini adalah yang variabel bebas tadi. A, intercept atau perpotongan regresi dengan sumbu Y, ya. Sementara B adalah koefisien regresi atau kemiringan. Nah, di sini kalau plus berarti di sini bunganya positif ke atas gini ya. Tapi kalau seandainya ini B adalah nilainya negatif, berarti berbanding terbalik. Kalau tadi, kalau yang plus berbanding lurus ke sini. Nah, seperti ini. Tapi kalau kalau B-nya min atau negatif, berarti begini. Hubungannya berbanding terbalik. Jika X naik, maka Y naik. Itu berarti berbanding lurus. Jika X naik, maka Y turun, berarti berbanding terbalik. Sekarang yang ini, oke. Contohnya ya, contoh yang tadi ya, misalkan di sini ini saya ngambil dari slide sengaja ya, pendapatan ini dalam Rp10.000 pengeluaran. Jadi pendapatan berapa, ini pengeluarannya di sini adalah pengeluaran untuk konsumsi ya. Jadi jika pendapatannya 18, maka pengeluaran untuk konsumsinya adalah 17. Oke, berarti nanti ada yang namanya nilai A itu konstantanya. Oke, buatlah diagram pencarnya. Nah, ini adalah diagram pencarnya ya. Diagram pencarnya seperti ini ya. Kemudian caranya nanti ada di Excel bisa ya. Kemudian di sini untuk yang pendapatan dan pengeluarannya ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan jelas rumus yang tadi ya, A sama dengan Y bar min BX. Nah, kalau Y bar kan sudah ketahuan sigma Y per N. Nah, ini adalah sigma Y, ini berarti ini ditotalkan ya 302 dibagi 8. Oke. Kemudian, nah sigma X-nya ini kan sama dengan X bar min N. Nah, ini ya. Ini berarti 386 per 8. Tapi ini maksudnya X bar, ini kurang garis, tanda garis atas. Oke, sekarang kita lihat untuk mengetahui ini berapa A-nya, berapa A-nya ya. Kita lihat di sini A sama dengan Y bar min B X bar. Nah, perhatikan ada B-nya. B-nya kita cari. Nah, ini adalah rumusnya ya. N sigma X Y min sigma X kali sigma Y. Perhatikan yang saya bilang sigma ini ya. Sigma X Y, kita cari X kali Y. Sigma X kali sigma Y. Ini ada sigma X, ada sigma Y, beres ya. Nah, sekarang di sini ada X kuadrat. Ini sama dengan X kali X. Oke ya. Dalam kurung sigma X. Nah, sigma X-nya kan sudah diketahui ya. Ini ya. Oke, tinggal dimasukkan rumus. Ini Anda hitung, nanti akan ketemu 0,69931 sekian. Nah, A-nya berapa? Tinggal dimasukkan saja. Kalau tadi A sama dengan Y bar, ini kan 37,75. Oke, min B, B-nya yang ini. Oke, kali di sini dikalikan dengan X bar. X barnya ini. Oke, ini kurang tanda garis gitu saja ya. Jadi di sini A-nya sama dengan 4,0078. Jadi persamaan regresinya adalah A ini ya konstantannya ya 4,0078 plus 0,609 itu apa, B-nya ini. Saya bulatkan saja kebanyakan kepanjangan ya, dikalikan X. Oke, ini untuk hitungannya. Kita bikin chart diagram ya, ini dari soal yang tadi. Nah, kita blok dulu, kemudian insert, kita cari
scatter, ini adalah apa namanya, misalnya ini adalah gambarnya ya seperti ini. Nah, seperti ini doang ya. Anda mau pilih yang mana? Misalnya pilih yang ini akan ketemu seperti ini. Jadi di sini ada angka-angkanya. Mau pilih yang ini boleh, silahkan. Oke, tadi kebetulan saya ambilnya yang seperti ini. Nggak pakai garis ya. Yang seperti ini. Oke ya, jelas ya untuk pembuatan diagramnya. Ini nggak jadi ya. Jadi ternyata harus pakai Excel, connect Excel, nggak bisa pakai PPT ya. Ini persamaan regresinya. Bagaimana untuk memunculkan yang ini? Kita buka Excelnya ya. Anda lihat di sini ada klik data analyze, kemudian regression. Oke, di sini input range Y lepas. Oke, kemudian di sini input untuk yang kita delete dulu ya, untuk yang X ini lepas. Perhatikan ini suka beda loh ya. Setelah kita input di sini, kita cari outputnya. Nah seperti ini ya. Ini suka berubah sendiri. Hati-hati, perhatikan yang di sini. Nanti bisa jadi kita harus ngulang untuk ngeblok lagi. Oke ya. Ini output range-nya misalnya di sini. Oke. Serah Anda mau pakai yang mana, terserah. Oke. Nah di sini akan muncul summary output ya. Ini ANOVA-nya, ini koefisiennya. Perhatikan ini adalah konstanta atau intercept ya. Berarti di sini kan kalau tadi di sini ini rumusnya. Perhatikan, kita coba taruh di sini. Salah, sini aja. Nah seperti ini ya, dia sama dengan ini adalah konstantanya. Nah di sini ada 0,6632 69932. Tadi kan sudah dibuat dibulatkan ya, berarti Y sama dengan ini A ya, ditambah B-nya adalah ini. Perhatikan di sini nilainya positif, berarti di sini memiliki hubungan yang berbanding lurus. Oke, kita lanjut ke topik yang selanjutnya, analisa korelasi sederhana. Jadi saya dedekkan saja ya. Ini adalah korelasi sederhana. R ini adalah rumusnya ya. R inilah korelasi. Nah, nilainya antara min 1 sampai plus 1. Oke ya. Kalau semakin mendekati 0 berarti di situ semakin kecil hubungan di antara X dan Y. Oke, misalnya 0,9 itu kan berarti mendekati 1 ya, berarti memiliki hubungan yang kuat. Nah, semakin kuat semakin mendekati 1. Jangan dilihat minus dan plusnya. Kenapa? Minus dan plus itu hanya menunjukkan hubungan berbanding lurus atau berbanding terbalik. Kalau min berarti hubungannya berbanding terbalik. Kalau plus berarti hubungannya adalah berbanding lurus. Oke, ini adalah rumusnya. R sama dengan M. Nah, perhatikan lagi ya. Sigma XY berarti Anda cari X kali Y. Min sigma X kali sigma Y ini sudah ada. Oke ya. Kemudian M sigma X kuadrat ini adalah X kali X. Oke. Kemudian di sini sigma X kuadratnya, di sini X-nya sudah ada. M sigma Y kuadrat sudah ada. Y kuadrat ini yang Y kuadrat ini ya. Oke ya. Ini sigma Y kuadrat, artinya di sini Y-nya dikuadratkan dulu baru nanti disigmakan atau dijumlah ditambah ya, dikalikan dengan sigma Y sudah tahu. Oke, ini caranya sama dengan yang kemarin ya. Sigma di sini ada X kali Y, berarti ini 18 kali 17 sekian. Oke, terus ke bawah tinggal copy saja. Kemudian di sini ada X kuadrat, ini berarti X kali X, 18 kali 18 ini ketemunya, 23 kali 23 ini ketemunya. Y kali Y berarti Y kuadrat, berarti
17 kali 17 ya, ketemunya 289 dan seterusnya. Ini totalnya masing-masingnya. Sekarang kita masukkan di sini ya. R sama dengan 8. 8 itu adalah N-nya. Nah, di sini sigma XJ, X kali Y ini ada 19 sekian ya di sini ya. Kemudian sigma X, ini sigma X 386, sigma Y 302. Anda tinggal masukkan masing-masingnya. Kemudian 8 kali, nah ini kan sigma X kuadrat. Anda lihat X kuadratnya berarti di sini ya. X kuadrat 25020 ini. Dan seterusnya Anda masukkan, ini ketemunya ya. Jadi kalau Anda lihat di summary outputnya itu ada berapa di sini ya, ada multiple, ada R-nya 0,99, berarti luar biasa erat sekali ya. Jadi nyaris berhubungan 100%, tapi padahal sebenarnya tidak ya. Kenapa di sini ada yang namanya ada yang uh, R square itu R kuadrat ya, berarti 9987 dan seterusnya nih ya. Kita lihat seperti itu. Nah, di sini sampai ini 0,79. Nah, untuk yang R square kita lihat yang selanjutnya saja. Nah, ini kan, ini contoh ya, korelasi dengan menggunakan Excel ya. Bisa, tadi sudah ya, korelasi dengan menggunakan Excel. Oke, ini R square-nya. Ini kan tadi kan sama outputnya ya. R sama dengan 0,999. Artinya koefisien determinasi 0,998 atau 99,8. Berarti kan dikuadratkan yang tadi ya, 998 ya. Di antara 99,8% di antara keragaman total nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan X, atau besarnya sumbangan X terhadap naik turunnya Y adalah 99,8%, sedangkan 0,2% ini disebabkan oleh faktor lain. Oke, untuk yang regression ya. Nah, tadinya seperti ini ya, Anda klik dulu, Anda masukkan dulu. Ini saya kopas dari yang sebelumnya saja, pendapatan dan pengeluaran. Oke. Kemudian kita klik data, akan muncul data analyze. Jika tidak, maka seperti tadi ya, seperti yang kemarin saya bilang, Anda harus aktifkan dulu yang add-in-nya seperti ini, option gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada add-in kan, klik 2 ya, kemudian go gitu ya. Ini analis toolpath, kemudian oke. Karena di sini sudah aktif ya. Kalau sudah muncul berarti sudah aktif pada saat klik data. Ini data analisnya sudah muncul. Oke, berarti kita tidak usah ulang lagi. Oke. Ini kita klik data analyze, kita cari regression, klik 2 kali ya. Kemudian ini ada input range Y dari sini ya, klik drag lepas. Oke, kemudian untuk yang di sini yang X ya, sorry, X dari atas ke bawah, lepas. Oke, kemudian di sini output range-nya mau di mana ya, misalnya saya taruh di sini, terserah Anda mau taruh di mana juga boleh. Oke, kemudian di sini klik oke. Nah, muncul summary outputnya. Jika nggak kelihatan, geser ke sini saja. Oke, di sini ada multiple R-nya, square ini aja berarti R kuadrat ya. Perhatikan di sini ada intercept ini ya, seperti ini 4,007, ini X variable. Jadi kalau kita masuk rumusnya berarti sama dengan ini ya, Y sama dengan itu A-nya itu adalah 4 ini ya. Ini A yang ini ya, berarti sama dengan 4,007 begitulah ya. Kemudian di sini plus ya, karena di sini X variabelnya di sini ya 0, ini adalah B, berarti B nya adalah 0,699
X. Nah, seperti ini. Anda bandingkan dengan yang sudah Anda buat. Oke. Kemudian kalau ingin tahu lagi untuk yang correlation, Anda tinggal cari correlation. Klik 2 kali. Oke. Ini saya ganti dari sini. Nah, oke. Kemudian output range-nya Anda mau taruh di mana? Misalnya kita taruh di sini saja. Oke. Nah, ini adalah apa namanya? Correlation-nya 0,999. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba dengan menggunakan SPSS. Kita buka di sini, klik di sini ya. Kemudian kita buka SPSS dulu. Kita tunggu. Kenapa? Lama. Memang kalau SPSS itu lama. Sengaja saya buka mulai dari awal. Kenapa? Karena mungkin Anda baru berkenalan dengan SPSS ya. Kita tunggu dulu. Nah, sudah mulai muncul begini. Kita copy dulu ya tadi yang ada di Excel. Saya lupa tadi copy, sudah terlanjur loading, biarkan saja. Kita masih punya waktu kan sampai jam 10 ya. Tunggu lama sekali. Oke, ini kita buka yang di sheetnya ya. Perhatikan biar gampang, jangan lihat sininya dulu ya, variable view-nya, kita lihat data view. Oke, ini yang akan kita buat ya. Ini ada X, ada Y. Salah. Nah, kebanyakan salah pasti sebenarnya. Oke, klik kanan, copy. Oke, kita besarkan ini SPSS-nya, variabel ya. Klik kanan, paste atau close. Oke ya. Kemudian kita baru buat ya, X-nya tadi ini adalah X ya, kemudian ini adalah Y. Nah, X-nya tadi apa ya tadi ya, biaya iklan, apa ya tadi ya, saya lupa sebentar. Biaya iklan saja, pendapatan, sorry, ini ya betul ya, ini adalah pendapatan atau pendapatan nasional ya, pendapatan. Kemudian di sini adalah pengeluaran, maksudnya adalah pengeluaran untuk konsumsi. Oke, kemudian kita buat analysis ya, regression, linear. Saya ulangi ya, analysis, kita cari regression linear. Oke, yang dependent itu berarti yang tergantung, berarti disinilah pengeluaran yang Y tadi ya. Kalau yang bebas ini yang independen. Kalau untuk paling gampang gini, kalau X kan biasanya bisa lebih dari satu, berarti di sini kolomnya besar, itulah tempatnya X. Y kecil, kenapa cuma satu? Oke ya, kita buat kalau mau Anda pakai statistik, model estimate square misalnya ya, mau pakai ini deskriptif boleh, Anda mau pakai residual apa boleh. Oke, kita buat continue. Oke, nah ini kan deskriptif correlationnya seperti ini. Oke, ini summary. Ini adalah R-nya 0,99, ANOVA. Nah, ini unstandard, perhatikan ini ya, ini adalah konstanta, kemudian ini adalah 0,099, itu adalah apa tadi, apa ya namanya, ini konstanta, ini adalah interceptnya atau B-nya. Oke ya, tidak terlalu sulit kan untuk perhatikan apa namanya, untuk bagi yang mau membuat sebuah tulisan atau analisa ya. Sebenarnya variabel itu memiliki anak, ibaratnya ya, variabel memiliki anak, namanya apa,
namanya adalah dimensi. Nah, dimensi memiliki anak lagi dari cucunya dari variabel, namanya adalah indikator. Jadi set tadi, nah dari set tadi bisa Anda buat sebuah apa namanya, membuat kuesioner berdasarkan yang tadi. Ini kalau untuk penelitian ya. Oke, kita masih ada waktu. Saya mau, meskipun ini nggak ada ya di dalam apa namanya, silabusnya itu nggak ada. Oke, kita buat. Nah, seperti ini dulu ya. Kita buat. Hmm, hmm, hmm. Oke, ini adalah ada variabel. Oke, variabel ini ada variabel x. Oke, variabel x gini ya. Kemudian ada variabel y. Anda bisa bolak-balik. Nah, variabel ini memiliki yang namanya dimensi. Oke, kita jangan kecelok dulu ya, terlalu biar agak gampang ya. Ini adalah dimensi, memiliki anak namanya dimensi. Jadi variabel tadi kan ada variabel x, ada variabel y ya. Variabel x tadi memiliki dimensi. Misalnya kayak taruhlah variabel x-nya adalah nilai. Oke. Dimensinya ya, berarti di sini ada nilai absen dulu ya, presensi atau absensi, ini absensi, kemudian ada nilai tugas. Oke, kemudian ada nilai apa tuh, UTS ya, UTS, kemudian ada nilai UAS. Nah, seperti ini. Nah, ada absensi, tugas, UTS, UAS. Ini untuk nilai ini ya. Sekarang ini sebentar, ini yang pengaruh nilai terhadap misalnya ya, terhadap Y-nya itu apa ya, misalnya terhadap keberhasilan atau performan aja ya. Nah, ini performan dari apa namanya, dari mahasiswa misalnya ya. Nah, ini masing-masing memiliki anak lagi apa namanya, indikator. Oke, saya buat seperti ini bagi yang mau melakukan penelitian, apalagi untuk yang sosial ya. Ini dimensinya. Oke, ini hanya sebuah sampel saja ya. Oke, ini format untuk apa namanya, untuk yang X nya dulu, kita ambil X nya. Oke, ini kita bisa buat from match center. Oke ya, kita matchkan. Kenapa? Karena itu satu. Ternyata seperti ini kok tidak bisa match. Sebentar. Mungkin sini sudah ya, belum juga. Harusnya sudah bisa, harusnya bisa match. Kita klik kanan, kita coba. Formatnya ini sudah betul. Oke, sel kenapa nggak mau, ya sudah, kalau nggak mau ya biarkan saja. Nah, di sini absensi memiliki dimensi. Nah, ini ada yang namanya indikator, misalnya seperti ini ya. Nah, di sini absensi terdiri dari, karena di sini absennya langsung online ya, berarti di sini. Nah, seperti ini ya, berarti cuma satu ya. Ini indikatornya satu, absensinya juga satu. Oke, berarti indikatornya cuma satu. Oke, kemudian ini tugas.
tugas kan ada banyak ya, tugas 1, 2, 3. Nah misalnya tugasnya seperti ini. Oke, jadi tugas itu ada tugas 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, ini adalah indikator. Ini absensi cuma satu, jadi absen online misalnya ya, ini online. Jadi itu langsung apa namanya, jumlah absennya berapa langsung terdeteksi karena kita menggunakan apa namanya, menggunakan yang apa namanya, untuk yang online ya. UTS ini juga cuma nilainya 1 UTS, berarti cuma nilainya saja. Nilai UTS fix tidak bisa dikotak-atik. Kenapa? Karena kita pakai online juga, dimana di situ langsung terdeteksi ada berapa. Oke, jadi ada variabel, dimensi, indikator. Nah, performance, nah ini juga sama. Oke, nah sebentar, aku jadi gini kacau ya. Nah, aku nggak mau. Oh, cuma satu di sini mungkin ya. Oh iya betul ya. Ini memiliki dimensi, misalnya prestasi. Nah, jadi performance ini, prestasi bisa dilihat dari IPK misalnya, IPK. Kemudian dari apa sih namanya, sertifikat misalnya ya, kompetensi, sertifikat ya, misalnya boleh hanya sertifikat ya. Kemudian dari tadi kan prestasi. Nah, di sini tidak hanya prestasi dari segi apa namanya, yang terlihat di ijazah atau di mana, atau di transkrip nilai, tapi juga ada skillnya. Oke, tapi di sini ada pengalaman kerja. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk performance ini bisa dilihat dari prestasi di sini. Nah, seperti ini ya. Ini contoh prestasi dilihat dari IPK dan sertifikat. Bahkan ada lagi apa itu, misalnya bisa dilihat dari perguruan tinggi mana gitu ya, akreditasi. Akreditasi misalnya dari mana dia berasal. Oke, skill misalnya di sini dari mana, penguasaan program. Misalnya kalau itu dia seorang programmer ya, ada banyak. Nah, pengalaman kerja ini di bidang apa, di bidang apa, di bidang apa. Nah, dari sini kita bisa menganalisa ya, antara ini variabel X dengan variabel Y, hubungannya seperti apa. Oke, tadi saya mencoba menambah sedikit mengenai pembuatan kuesioner. Jadi pembuatan kuesioner saya ulangin ya, kita lihat dari sini. Kalau dilihat dari sini ya, di sini misalnya dimensi di sini dari indikator-indikator yang ini bisa dijadikan sebuah apa namanya, kuesioner. Oke, ini kebetulan angka. Kalau IPK itu angka, sertifikat kan ada berapa, misalnya akreditasi itu kan bisa A, B, C gitu ya. Nah, skillnya tuh apa yang dia miliki, pengalaman kerjanya di bidang apa, berapa tahun, di bidang apa, berapa tahun misalnya. Nah, dari indikator ini bisa dibuat sebuah kuesioner yang nanti akan dianalisa hingga ketemu berapakah korelasi antara X dan Y ya. Apakah itu bisa berpengaruh, merupakan pengaruh atau hubungan. Bedanya gini loh, kalau hubungan itu reciprocal, saling mempengaruhi ya. Jadi X berpengaruh pada Y, Y berpengaruh pada X. Tapi kalau berpengaruh ya, misalnya nilai X tadi ya, variabel X nilai berpengaruh terhadap nilai terhadap performan. Nah, itu berarti hubungannya tidak timbal balik, tapi hubungan benar-benar bukan bukan performa berpengaruh ke nilai gitu ya. Ini dalam artian seperti itu ya, walaupun kalau mau dihubungkan bisa juga. Oke ya.
Ini tambahan dari saya, kita balik di sini. Untuk materi kali ini kita sudah selesai. Nah, bagi yang sudah selesai bagi yang selesai menyimak, silahkan Anda kerjakan tugas ya. Saya sudah upload di mana, di LMS seperti biasa, waktunya 1 minggu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.